amal ijabah, adapun memenuhi undangan ini para ulama beda. Yang pertama, hukumnya kita yang diundang ini gimana? Kita diundang oleh saudara kita, gimana hukumnya? Pertama, fahiya sunnatun muakkadah. Pertama, kita hukumnya secara hukum memenuhi panggilan sunnah muakkad. Biwujubiha fi ba'dil mawadhi, tapi sebagian ulama menganggap wajib. Kalau nggak ada, ya ibaratnya kita diundang, di situ nggak ada kemungkaran, ya nggak ada yang kita anggap sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi, maka kita tentu sebagai mantan wajib. Ya, izadah aku wajib alaih. Kalau izadah ahadukum, beda-bedakan. Kalau yang mengundang orang kaya kita datang, nih adabnya Pak. Ya, jadi Allah yang jangan beda-bedakan. Kalau orang kaya yang mengundang kita datang, Pak. Tapi kalau orang miskin yang mengundang kita nggak datang. Inilah orang yang paling sombong yang terlarang. Huwa takabbur al munhiu anhu, yang dilarang. Jadi orang yang orang sombong itu Pak, sebenarnya orang yang hanya kalau undangannya orang kaya yang undang dia datang. Tapi pas orang-orang yang mungkin dia sudah terbayang, dia tempatnya dia sudah terbayang, makanannya pun tak iya ini, nampaknya nih, ya makanannya pun tak iya ini, hidangannya pun tak iya ini. Nah ini sehingga dia tak datang. Jangan beda-bedakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adabnya kita, ya supaya kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara Nabi Allah yang tani ada ijabah di muktil musafah, kama la yamtani li faqri da'i. Tidak menjadi alasan kalau badan sehat, ada kendaraan, alasan kita kenapa tidak datang hanya gara-gara jarak tempuh. Ya, hanya gara-gara jarak tempuh. Maksudnya ini, ya kita diundang ini, jelas kita ada waktu, ya kendaraan ada, jangan kita buat alasan saya nggak ada, jauh kali. Ya, padahal cuma satu kompleknya Pak, cuma dia sana di ujung, dia di pangkal. Dia di ujung, dia di pangkal, jauh kali jaraknya. Nah, jangan gara-gara adabnya, ini adab. Ketentuannya jangan gara-gara alasan kita itu nggak hadir hanya gara-gara jarak tempat. Ya, tentu jarak jauh tempat ini ada batasnya secara umum. Secara umum, mulai Pekanbaru atau kadang-kadang satu kompleknya Pak, cuma di sana di ujung rumahnya dia di pangkal sana awal masuk. Itu kita bilang jauh kali jaraknya. Enggak, tak begitu adabnya. Nah ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana la yamtani'u li kauni sha'iman bal yahdu? Bagaimana kalau saudara kita undang sementara kita sedang puasa? Ini Bapak Ibu. Sementara kita sedang puasa, di mana kita diundang ini? Kita puasa. Adabnya kita jangan mencegah diri kita gara-gara kita puasa tak hadir, bal yahdur, kita usahakan hadir. Gimana usahakan? Fa in kana yasuru akhwa iftar falyuftir. Kalau memang sesuatu yang membahagiakan tuan rumah ini kita berbuka, maka kita berbuka. Ini ya berbuka ya dengan syarat kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah. Kalau memang, kalau kita ini ibaratnya, tapi jangan setiap hari Pak. Ya, boleh kalau kita diundang nih Pak, tapi bukan di setting-setting. Ya, bukan di setting-setting, bukan di setting sendiri Pak. Memang kita ibaratnya kita sedang puasa. Nah, nampaknya nih, ya tuan rumah sudah capek-capek menyediakan makanan. Nah, dan di antara niat kita menyenangkan tuan rumah, ya, dia ingin kita berbuka, maksudnya ikut makan bersama. Kita puasa sunnah. Maka pertama falyuftir, hendaklah kamu ikut berbuka. Bi'iftori biniyati idkhali surur ala qalbil mu'min, dengan niat menyenangkan hati saudara. Dengan niat menyenangkan hati saudara. Walaupun kita ikut tetap hadir, walaupun tak makan itu boleh juga. Boleh juga, tidak masalah. Cuma di antara yang ada pertama, kalau
niatnya idkhalus surur. Di sini disebutkan ya mayatasim afdal ya wazalika bisawmi tatawwu ya sebagaimana daripada Imam Ibnu Abbas itu utama, lebih utama, afdal, istimewa, bahkan dia dapat 2 pahala. Dapat 2, tetap dia dinilai pahala puasanya sebagaimana kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari ulama besar mazhab Syafi'i. Begitu juga dia dapat idkhalus surur. Kita ini kata Nabi dalam hadis Sunan Tirmizi, tidak setiap kalian ini bisa bersedekah dengan harta kepada kalian punya saudara, tapi kalian bisa bersedekah dengan menyenangkan hati saudara. Jumpa dengan saudara biwajhin tulak, dengan wajah yang plong, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang jangan nampakkan wajah-wajah hutang bapak ibu. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita jumpa nampakkan wajah-wajah kalau 10 juta utangnya berarti 10 kerutannya. Kalau 15 kerutannya. Kalau 17 kerutannya. Macam jeruk purut dipijak gajah. Jangan, makanya ciri ahli surga itu kata Al-Imam Ja'far Shadiq sebagaimana dalam kitab Irsadul Qulub di halaman 181, min alamati ahli jannah arba. Kalau Bapak Ibu mau nengok di antara sebahagian ciri ahli surga di dunia, tengoklah yang pertama sifatnya adalah wajhun basyir atau wajhun mutabasyir. Orang wajah yang ceria jumpa saudara dan wajah yang murah senyum. Bapak Ibu, gampang senyum. Ya, berarti kalau kami perempuan Ustaz gampang senyum tebar pesona loh. Ya bukan. Ya kalau perempuan Pak, tebar pesona. Dia gampang senyum baginda Nabi Pak. Ya, kalau Nabi kan payah. Contohnya Pak, Nabi bisa senyum orang yang kulit tadinya Pak. Diludahi Nabi bisa senyum. Kalau kita, saya pun bisa itu Pak. Diludahi kita Pak, senyum kita, oh belum bisa perang. Ya, nah, ini Pak. Wajhun mau kepada anak-anak, kepada siapa? Nabi wajhun mutabasyir. Ada wajah mutabasyir. Yang kedua, qalbun rahim. Ciri ahli surga, punya sifat, punya hati yang penyayang. Apalagi perempuan, qalbun rahim. Ada satu asma Allah, saqaqtu min ismi, hadis qudsi diambil dari asma Allah, ya Rahim. Makanya perempuan ini punya rahim, itu asma Allah, satu kemuliaan yang tak dimiliki oleh laki-laki, itu yang dimiliki perempuan. Sekalipun sampai detik ini, sampai sudah 2022, inilah yang paling didambakan oleh satu ikatan, satu organisasi yang bernama IBI. Tahu Bapak Ibu IBI? Ikatan Bencong Indonesia. Rahim baru bisa mereka. Kalau soal bentuk wajah lebih indah, lebih cantik dari perempuan bisa mereka. Tapi kalau soal rahim baru bisa mereka. Itu mereka harapkan. Qalbun rahim. Yang ketiga, kalamun fasihul ladin, ucapan yang lembut, yang santun. Nah, ini ciri ahli surga. Makanya sering di mana-mana saya sampaikan, wanita, seorang istri jauh lebih senang kepada suami biar wajahnya pas-pasan. Wajah-wajah kita ini wajah-wajah pas-pasan, tidak dibalik. Ya, biar wajahnya pas-pasan tapi lembut tutur katanya baik, itu jauh yang lebih senang daripada suami gagah, tinggi, putih, mapan semuanya tapi kasar. Kasar, cakapnya kasar, maka dia jauh lebih kalamun pasti. Yang keempat, ciri ahli jannah itu kata Imam Ja'far Shadiq adalah yadul mu'tiyah. Tangan yang suka memberi. Tangan yang suka memberi. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak itu Bapak Ibu, ya, kalau harga kambing 1 juta, beliau Pak bersedekah berinfak 20 M. Nah, itu Imam Ibnu Mubarak. Setiap tahun kepada fakir miskin 100.000 dirham. Ya, 100.000 dirham memberi kepada fakir miskin. Dia mengamalkan yadul mu'tiyah, tangan yang suka memberi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Ulama yang kaya siapa? Itulah Imam Abu Lais. Kalau beliau beda lagi. Kalau beliau setiap hari untuk menafkahi fakir miskin 300 orang setiap hari. Karena beliau kayanya menghasilkan lebih daripada 80.000 dinar setiap tahun. Bayangkan gitu, orang kapal Mesir dia 3, satu untuk keluarga, satu untuk tamu, satu untuk mengangkat barang. Ya, dan beliau
Kalau orang bertamu kepadanya, beliau kasih satu keping dinar 4,25 gram, sekitarlah 4 juta. Bertamu ke rumahnya dikasih 4 juta. Wah, enak juga itu Bapak Ibu. Setiap bertamu kita Pak dikasih 4 juta. Mau berapa pun tamunya. Wah, itu hebatnya. Dia mengamalkan yadul mu'tiyah. Ini Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ayam tani anil ijabah in kana tu'amu subha. Baru kalau kita diundang, kalau kita tahu makanannya subhan, apalagi makanannya makanan yang tidak jelas, boleh kita tidak hadir ke acara seseorang. Tapi pasti Pak tahu kita makanannya subhan, nggak jelas, boleh kita kata diundangnya pun, boleh kita tidak hadir. Ini kan kita ingin bicara adab-adabnya. Kemudian wa alla yaksuda bil ijabah qada usahwatil batan wa yakunu amilan bi abwabid dunya bal yahsinu niyatul yasar ijabah amalan akhirah. Dan niat kita ini jangan hanya bermaksud untuk memenuhi undangannya hanya gara-gara qada usahwatil batan, hanya untuk memenuhi keinginan perut. Jadi berarti kita diundang Pak, ya saya hadirlah, ya tapi dengan tujuan cuma makannya aja ini. Sebenarnya aku hadir gara-gara udah dengar makanannya enaknya, ya potong kambing segala macam. Niat kita cuma itu. Nah itu tidak begitu adabnya. Jangan hanya kita niatnya memenuhi, yaitu dia hanya untuk memenuhi syahwatul mata, keinginan kita punya bahwa nah, ini diantara adab-adabnya Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru soal adab dalam hal mengundang, begitu juga yang diundang. Karena sudah mulai masuk waktu subuh dan ini semua kata para ulama termasuk Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, adab-adab yang ditinjau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ini jangan dianggap sepele tapi amal yang sangat luar biasa, khususnya di zaman kita ini kita amalkan sesuai dengan adab-adabnya. Sesuai dengan adab-adabnya. Kita baru membahas tentang bab dhiyafah.